Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, dari saya sendiri yaitu Dewi Susilawati. Selanjutnya ada rekan saya yaitu Alvin Auraens dan Ahsano Amala Prasetya. Di sini kami akan mempresentasikan penjelasan mengenai ilmu fikih. Nah, apa sih ilmu fikih itu? Secara etimologi, fikih berasal dari kata faqaha yufaqihu fiqhan yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini yaitu adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, fikih merujuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif. Sedangkan definisi fikih secara terminologi, para fuqaha atau ahli fikih memberikan artian sesuai dengan perkembangan dari fikih itu sendiri. Tepatnya pada abad ke-11 telah lahir pemuka-pemuka mujtahid yang mendirikan madhab-madhab yang tersebar di kalangan umat Islam. Pada masa Imam Syafi'i atau pada tahun 150 sampai dengan 204 Hijriah atau sama dengan 767 sampai dengan 822 Masehi, para ulama Syafi'iyah memberikan definisi yang lebih spesifik. Hal itu karena ilmu fikih cukup berkembang seiring tuntutan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh jawaban atau kepastian hukum. Di antara definisi tersebut adalah sebagaimana yaitu ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf yang digali dari dalil-dalil yang jelas. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, Zainuddin Al-Malibari, salah satu ahli fikih Syafi'iyah, memberikan definisi yang hampir serupa dengan pengertian Said. Namun pengertian ini lebih spesifik lagi yang dijelaskan pada Wahab Khalaf 1977 yang artinya ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Yang pertama yaitu al-ilmu, pada khalifnya memiliki dua pengertian, yaitu al-ilmu dalam arti pengetahuan yang mencapai tingkat keyakinan dan al-ilmu dalam arti pengetahuan yang hanya sampai pada tingkat dugaan. Dalam definisi tersebut, al-ilmu yang dimaksud lebih dimaknai dengan arti yang kedua, yaitu pengetahuan yang hanya taraf dugaan atau asumsi. Karena mayoritas ketentuan fikih bersifat asumtif, karena digali dari dalil-dalil yang bersifat laniat. Yang kedua yaitu al-ahkam adalah jamak dari kata al-hukm yang memiliki arti putusan, yang artinya yaitu ketentuan-ketentuan syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Ketiga, asy-syariah yaitu sifat atau adjektif hukum-hukum yang berarti bersifat syar'i. Karena itu pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersifat akli tidak disebut fikih. Demikian juga pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersifat indrawi tidak juga disebut sebagai fikih. Demikian halnya hukum positif yang dibuat oleh sebuah pemerintah dan hukum adat yang disepakati di suatu daerah tidak termasuk fikih. Keempat yaitu al-amaliyah, berarti bersifat praktis. Hukum-hukum yang tidak bersifat amaliyah, misalnya hukum-hukum i'tiqadiyah, tidak termasuk fikih. Hukum i'tiqadiyah, misalnya pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, tidak termasuk fikih. Demikian juga hukum-hukum yang bersifat qalbiyah, khuluqiyah seperti ikhlas, riya, dan sebagainya, tidak pula termasuk hukum fikih. Yang kelima, kata al-muktasab berarti bahwa fikih itu digali dengan usaha yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, hukum fikih syar'i amali yang tidak digali dengan usaha yang sungguh-sungguh tidak termasuk fikih. Karena itu, pengetahuan kita tentang salat, zakat, kewajiban haji, dan ketentuan yang bersifat laluri tidak termasuk fikih. Yang keenam yaitu al-adillah al-tafsiyah yang berarti dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil yang bersifat global tidak termasuk fikih, melainkan masuk dalam ranah studi usul fikih.
Dalil ijmali misalnya am, khas, mujmal, muqayyad, ijma, qiyas, dan lain sebagainya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai objek kajian pada ilmu fikih. Yang pertama yaitu objek material. Di sini ada gambar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, dengan mengetahui ilmu fikih, seorang mukallaf akan dapat mengetahui mana yang diperintahkan untuk dikerjakan dan mana pula yang dilarang untuk mengerjakannya. Dan mana yang haram, mana yang halal, mana yang sah, mana yang batal, dan mana pula yang fasik. Adapun hasil pembahasan tersebut atau mahkumnya adalah salah satu dari hukum 5, seperti perbuatan ini wajib. Kelima hukum tersebut yang dimaksud adalah hukum taklifi, yaitu ada ijab atau wajib, nadab atau sunnah, tahrim atau haram, karoha atau makruh, dan ibahah atau mubah. Lalu selanjutnya, maka dari sini dapat dipahami bahwa objek material ilmu fikih adalah ajaran-ajaran Islam itu sendiri, yakni penjelasan-penjelasan syarak, itu yang menjadi sasaran pembahasan ilmu fikih. Lalu yang kedua yaitu objek formal. Objek formal adalah sudut pandang dari mana subjek menelaah objek materialnya. Setiap ilmu pasti memiliki objek dan formalnya, supaya dapat dibedakan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lain. Asy'ari Syukur, beliau mengutip dari Imam Syafi'i mengenai hal ini lalu mengemukakan, mengenai pengertian ilmu fikih dikemukakan oleh Imam Syafi'i tersebut dapat dipahami bahwa ilmu fikih merupakan ilmu yang membahas tentang ajaran-ajaran agama yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Di sini mukallaf artinya orang yang sudah dewasa atau orang yang bisa membedakan mana yang harus dilakukan, mana yang harus dilakukan untuk memenuhi perintah Allah dan mana yang harus dijauhi, yaitu menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi, perbuatan mukallaf di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan mukallaf ibadah dan juga muamalah. Yang pertama di sini saya akan membahas perbuatan mukallaf ibadah, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh manusia kepada Tuhannya. Di sini biasanya ilmu fikih yang membahas tentang perbuatan mukallaf ibadah, yaitu seperti hukum-hukum tentang puasa, sholat, haji, dan sebagainya. Lalu perbuatan mukallaf dengan muamalah, yaitu perbuatan mukallaf, yaitu perbuatan manusia dengan manusia. Contohnya seperti kegiatan jual beli, pencurian, menikah, dan lain sebagainya. Hukum-hukum tersebutlah yang akan dibahas pada ilmu fikih. Melalui pembahasan mengenai fikih dalam sudut pandang filsafat ilmu ini, tampak jelas bahwa fikih adalah salah satu disiplin ilmu yang memiliki kebenaran sebagaimana ilmu pengetahuan yang lain. Hal ini juga memberikan pengertian bahwa fikih bukan hanya produk pemikiran semata, namun fikih merupakan tatanan kehidupan sekaligus ilmu pengetahuan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Adapun tujuan ilmu fikih sendiri yaitu penerapan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan mukallaf itu sendiri. Contohnya ya, hukum di bulan puasa yaitu wajib sehingga para mukallaf diwajibkan untuk mengerjakannya. Sedangkan ilmu usul fikih yaitu bertujuan untuk menerapkan kaidah-kaidah yang dikandung dalamnya terhadap nas atau dalil-dalil syariat untuk mengambil suatu kesimpulan hukum. Contohnya, ada permasalahan baru yang harus dicarikan hukumnya berdasarkan hukum Islam. Maka kaidah-kaidah atau metode di dalam usul fikih dapat digunakan untuk menyimpulkan
hukum atas permasalahan baru tersebut. Sebagaimana dikatakan Wahab Khalaf, tujuan dan manfaat mempelajari ilmu fikih adalah mengetahui hukum-hukum fikih atau hukum-hukum syar'i atas perbuatan dan perkataan manusia. Selanjutnya, setelah mengetahui, tujuannya agar hukum fikih diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Tidak ada artinya ilmu fikih tidak ada artinya ilmu tentang ilmu fikih yang tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kedudukan ilmu fikih dalam Islam, secara umum ajaran Islam terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ajaran-ajaran keyakinan yang disebut dengan usuluddin. Yang kedua ada aturan-aturan praktis yang disebut dengan furu'uddin atau fikih. Yang ketiga ada masalah-masalah yang berkaitan dengan kejiwaan dan perbuatan yang disebut juga dengan akhlak. Ajaran yang pertama yakni berkaitan dengan pelurusan pikiran dan keyakinan manusia. Ajaran ini harus diterima berdasarkan argumentasi, sekalipun sederhana, karena ajaran ini berupa dengan kepercayaan yang memerlukan suatu keyakinan, maka di dalamnya tidak diperbolehkan taklid dan ikut-ikutan orang saja. Ajaran yang kedua adalah ajaran-ajaran praktis yang menentukan tugas-tugas manusia berkaitan dengan ajaran pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan atau yang harus ditinggalkan. Baik, nah ajaran bisa disebut juga dengan hukum. Dengan itu, Islam memiliki hukum-hukum tertentu setiap pekerjaannya. Hukum-hukum itu diantara lainnya yaitu yang pertama yaitu wajib. Wajib merupakan pekerjaan yang harus dilakukan dan apabila ditinggalkan akan mendapat siksa. Seperti contoh yaitu sholat dan puasa. Yang kedua yaitu haram, pekerjaan yang harus ditinggalkan dan apabila dikerjakan akan mendapat siksa. Seperti contoh yaitu makan daging babi dan anjing. Yang ketiga yaitu sunnah, pekerjaan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat siksa. Seperti contoh yaitu sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu makruh, pekerjaan yang apabila dikerjakan tidak mendapat siksa dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Seperti contoh yaitu beberapa ulama menyebutkan merokok dan makan bawang merah. Yang kelima yaitu mubah, pekerjaan yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapat pahala ataupun siksa. Seperti contohnya yaitu makan dan minum. Ilmu fikih menempati posisi yang amat penting dalam pemikiran Islam, sebab fikih merupakan hasil murni dari para intelektual muslim. Ia bukan hasil adopsi, apalagi jiplakan dari hukum Romawi serta yang dikatakan sebagai orientalis, tetapi sepenuhnya bahwa ia berakar pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, banyak peneliti Islam yang berkesimpulan bahwa tidak mungkin memahami Islam dengan baik dan sempurna tanpa pengetahuan komprehensif tentang fikih. Jadi ilmu fikih ini merupakan ilmu yang berisi tentang pengetahuan atau aturan-aturan yang ada pada agama Islam. Dan orang-orang Islam tidak akan mengerti Islam dengan baik tanpa adanya pengertian yang sempurna tentang pengertian fikih. Dengan pengertian fikih. Lalu yang terakhir yaitu fungsi ilmu fikih dalam Islam. Fungsi ilmu fikih dalam Islam, di sini saya akan menjelaskan ada 2 fungsi, yaitu yang pertama hukum positif dan yang kedua adalah standar moral.
Yang pertama yaitu hukum positif. Fikih berfungsi sebagai hukum positif dalam mengatur kehidupan manusia. Di sini hukum positif artinya hukum-hukum yang tertulis dalam peraturan perundangan dan juga yang tertulis pada undang-undang dan juga peraturan pemerintahan. Di sini hukum positif yaitu seperti ya di sini hukum positif berkedudukan sebagai hukum-hukum yaitu hukum-hukum yang ada pada di Indonesia. Jadi seperti undang-undang dan juga peraturan pemerintahan. Jadi di sini hukum positif dan juga ilmu fikih yaitu letaknya setara, yaitu yang membedakan adalah maknanya sama. Yang membedakan adalah hukum positif itu berlaku pada Indonesia, pemerintahan kita Indonesia, tetapi ilmu fikih itu diterapkan pada umat Islam. Lalu yang kedua yaitu standar moral, yaitu mengatur bagaimana tata cara berhubungan baik secara vertikal maupun horizontal. Di sini, ilmu fikih akan mengatur bagaimana tata cara kita dalam berkehidupan, bermasyarakat, dalam berkehidupan dengan manusia, dalam berkehidupan dengan Tuhan, dengan hewan, maupun dengan makhluk hidup. Jadi, itulah mungkin yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi yang berjudul ilmu fikih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.